Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali pembacaan firman, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Mohon tuntunan pimpinan-Mu. Secara khusus Engkau yang menolong kami untuk tenang di dalam Tuhan dan menikmati Engkau di dalam perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur nomor 131 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 131 termasuk Mazmur yang disebut dengan Song of Ascents, disebut nyanyian pendakian, karena ibadah sering digambarkan pergi ke tempat yang tinggi, beribadah, berada dekat dengan Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah kesukaan Daud. Tapi Daud sadar bahwa ada banyak hal yang bisa mengganggu peribadatannya kepada Tuhan. Rasa takut, cemas, pikiran, baik akan kerajaan, politik, dan lain sebagainya bisa mengganggu perasaan, kehendaknya, pikirannya untuk beribadah kepada Tuhan. Situasi, kondisi yang tidak menentu juga bisa membuat demikian. Tetapi Daud tahu ketika dia berserah sepenuhnya pada Tuhan, maka ada ketenangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini menggambarkan kalau mau beribadah juga perlu anugerah Tuhan supaya diberikan ketenangan. Ada orang yang judulnya beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya, pikirannya, kehendaknya bahkan itu kemana-mana. Terlebih khusus jika berada pada situasi yang sulit, tidak mudah untuk beribadah. Sekalipun kita diajak untuk saat teduh, untuk berkonsentrasi, tetapi itu tidak mudah. Perlu hati, pikiran, dan kehendak yang ditundukkan pada Tuhan agar bisa menikmati Tuhan di dalam setiap peribadatan kita, baik itu secara komunal maupun pribadi. Untuk itulah diperlukan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Daud sebagai raja yang besar, ya, tadi saya katakan pasti punya berbagai pergumulan juga. Dia benar-benar menundukkan dirinya di hadapan Tuhan ketika ia hendak datang kepada Tuhan. Seperti seorang anak, ya, anak bayi, ya, seperti digambarkan di ayat yang kedua ini. Digendong, ditenangkan, dan diberi makan. Coba saudara kita lihat wajah bayi yang mungil di pelukan ibunya, yang begitu tenang dan teduh tatkala dunia mungkin di sekitarnya tak menentu. Dikala dia lapar, haus, takut, gelisah, tetap terjamin tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun orang tuanya begitu sibuk, tetapi dipastikan dia tidak akan ditinggal sendirian. Sehingga anak itu seolah-olah berkata, berdiam dan tenanglah jiwaku, semua akan baik-baik saja. Mungkin saudara dan saya bukan orang yang pernah punya pengalaman demikian sebagai anak atau waktu kita masih anak, masih kecil, sehingga sulit membayangkan akan hal itu, atau bahkan untuk hanya sekedar kembali mengenang ke masa lalu akan ingatan itu juga sulit bagi kita. Tetapi mari sebagai umat Tuhan kita belajar dari Mazmur Daud ini. Kiranya Tuhan menolong saya untuk memiliki damai dan tenang itu, menolong kita untuk bisa tetap beribadah dengan hati yang penuh damai sejahtera, karena Tuhan yang memberikan ketenangan itu. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, kita bisa tetap memperoleh kekuatan dan hati yang tetap percaya pada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Melalui pembacaan dan perenungan hari ini, saya diingatkan Tuhan untuk dapat datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa memuji dan beribadah kepadanya. Itu bukan hanya soal
aktivitas rohani, tetapi benar-benar perlu memiliki hati yang tenang dan penuh damai itu. Itu pun juga hanya bisa saya dapat dari pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus tolong saya menjadikan hadiratnya satu-satunya tempat pemulihan. Dan kiranya pada waktu saya mau menghampiri Dia, saya juga berkata kepada semua kekhawatiran apapun, semua akan baik-baik saja. Karena saya mempercayakan sepenuhnya semuanya, segala pergumulan itu kepada Tuhan. Ini yang saya dapat. Bagaimana dengan saudara? Mari sharing di kolom komentar. Kiranya apa yang saudara bagikan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami Tuhan. Kami rindu sekali untuk senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan, peribadatan kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang memberikan kami kelegaan, damai sejahtera, kekuatan, sukacita. Tapi Tuhan, pada waktu mau datang pada Tuhan, kami juga punya banyak pergumulan, permasalahan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau juga yang menolong kami memiliki hati yang tenang untuk bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin.